Sebagai pencetak generasi penerus bangsa, nasib guru di negara kita masih jauh dari kata sejahtera. Di tengah banyaknya tuntutan profesi, kondisi guru kian ironi karena ragam persoalan yang muncul seolah mengubur asa para pahlawan tanpa tanda jasa. Realitas kian pahit karena kurang lebih 30% anggaran pendidikan kita dalam APBN 2026 terserap untuk membiayai program unggulan pemerintah makan bergizi gratis. Lalu bagaimana potret nyata kehidupan para guru kita dan sejauh mana keseriusan pemerintah untuk memikirkan nasib para penerus bangsa? Inilah episode ke-77 di Poin Investigasi. Saya Dipo Nurbahagia. Saya akan menelusuri dan mencari bukti secara langsung terkait penggunaan anggaran pendidikan di negara kita. Kita ingin guru-guru kita terjamin kesejahteraannya. Saudara, tidak mudah untuk tiba di lokasi saya berada, tepatnya di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saya akan kembali memotret seperti apa kesejahteraan guru-guru kita. Kalau untuk sekarang gaji saya itu di paruh waktu 1.800.000. Sebelumnya pada saat guru honorer? 1 juta, 1 bulan 1 juta. Ada keinginan Bapak mungkin untuk gaji guru setidaknya minimal setara dengan UMR? Kalau harapan sih seperti itu, Kak. Cuman ya saya hanya sekedar mudah-mudahan lah. Dengan anggaran pendidikan sekarang yang paling besar dalam sejarah, guru-guru kenapa tidak bisa kunjung sejahtera? Nah, ini sebaran gajinya. Ini kira rata-rata. Dan ini saya lihat 50.000. Nah, ini kan sangat merendahkan martabat guru. Bahkan kita belum pernah lihat, saudara. Sebenarnya aksi protes kepada pemerintah untuk kemudian menghentikan program MBG belum berhenti dan masih berlanjut. Ini salah satunya, saudara. Ada juga satu tulisan ya, ini kehilangan pekerjaan, MBG terus dapat anggaran. Ini juga yang jadi salah satu poin yang disuarakan oleh masa aksi. Presiden memastikan bahwa program makan bergizi gratis tetap dilanjutkan karena program ini menyangkut kebutuhan dasar rakyat. Apakah bisa dikatakan nasib guru kita saat ini masih dianaktirikan oleh negara? Ya, jelas sekali. Bayangkan dengan operasional MBG yang operasional cost sekitar 1,2 triliun per hari, kita hanya cukup 12 hari untuk membiayai gaji mereka sebanyak 1,7 juta untuk seluruh guru honorer Indonesia selama 1 tahun. Memang harus diakui belum optimal terkait dengan kesejahteraan guru tersebut. Ada satu keinginan dari perhimpunan guru kita agar gaji guru ini setidaknya disamakan, Pak, dengan UMR. Apakah hal ini memungkinkan, Pak? Jawaban saya bukan memungkinkan, harus dilakukan. Sebenarnya aksi protes kepada pemerintah untuk kemudian menghentikan program MBG belum berhenti dan masih berlanjut. Ini salah satunya, saudara, Aliansi Perempuan Indonesia yang kemudian sedang melakukan aksi demonstrasi persis di depan dari patung Jenderal Sudirman yang terdiri dari gabungan 90 organisasi perempuan. Saya akan tunjukkan lebih dekat, saudara. Bisa lihat ya, ini adalah salah satu poster juga yang membahas soal makan bergizi gratis, MBG di stop, yang marah SPG jadi MBG buat siapa. Yang menarik, saudara, bahwa tidak hanya poster-poster, tetapi para perempuan ini juga membawa perkakas dapur. Saya akan tunjukkan. Bahkan ada ompreng MBG yang dibawa untuk kemudian menunjukkan protes dari para perempuan ini terhadap implementasi dari program makan bergizi gratis.
Saya akan tunjukkan ya saudara salah satu poster yang kemudian juga menggambarkan poin-poin protes yang kemudian disampaikan oleh para perempuan. Kemana anggaran APBN kami? Mohon transparansi. Risotnya naik Pak, bahan kentang, wortel naik Pak. Dari poster ini Ibu menginginkan MBG dihentikan. Iya, sangat. Tapi kalau untuk program MBG sendiri, apa poin yang dinilai sangat merugikan? Ya sangat merugikan adalah masyarakatnya Pak. Memang beberapa orang kerja di sana, tapi lainnya seperti kita yang setiap hari harus berdagang, apalagi saya dagang makanan basah, itu sangat mahal biayanya dan itu sangat buang-buang, kan itu ladang korupsi. Saat ini mungkin bisa dikatakan seperti demonstrasi-demonstrasi sebelumnya ketika menyentuh Jalan Jenderal Sudirman menuju Bundaran HI, langsung polisi membentuk barikade. Masa aksi langsung bersentuhan dengan polisi. Apakah akan ditahan? Kita akan lihat, saudara. Sebenarnya masa aksi belum bisa melintas menuju ke Bundaran HI Jakarta. Ada juga satu tulisan ya yang mungkin bisa dikatakan sangat mengharukan, guru kehilangan pekerjaan, MBG terus dapat anggaran. Saudara, seperti yang tadi saya tunjukkan bahwa salah satu poin yang kemudian diprotes oleh masa aksi adalah penggunaan anggaran pendidikan untuk program makan bergizi gratis. Saya sudah bersama dengan salah satu perempuan yang pernah berprofesi sebagai guru dengan Mbak Safira. Betul ya Mbak? Mbak pernah berprofesi sebagai guru? Betul. Tepatnya tahun? Tahun 2024-2025. 1 tahun? 1 tahun. Artinya sekarang sudah tidak menjadi guru lagi? Sudah tidak lagi. Alasannya berhenti? Karena pertama gajinya tidak layak, terus juga ada beberapa kondisi pemberhentian guru honorer juga. Jadi diprioritaskan guru-guru P3K saat itu dan juga gajinya 900.000 per bulan. Saat itu status dari Mbak Safira guru honorer atau P3K? Guru honorer di sekolah dasar negeri. Kami jelas dengan tegas ya ingin meminta pemerintah untuk menghentikan program tersebut karena apa? Kondisi guru saat ini baik di Jakarta maupun di luar Jakarta bahkan di daerah itu tidak memiliki gaji yang layak. Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 769 triliun rupiah. Anggaran tersebut didistribusikan ke 23 kementerian dan lembaga, transfer ke daerah, serta pembiayaan. Jika dilihat lebih rinci, Badan Gizi Nasional yang merupakan pelaksana program makan bergizi gratis menjadi lembaga yang paling besar menerima alokasi anggaran pendidikan. Sebanyak 29% dana pendidikan di tahun 2026 terserap untuk program makan bergizi gratis. Anggaran MBG tahun ini melonjak drastis dibanding tahun lalu. Pada tahun 2025, alokasi anggaran untuk BGN sebesar 71 triliun rupiah. Sementara di tahun 2026, anggaran BGN mencapai 223,56 triliun rupiah. Di balik anggaran jumbo untuk MBG, wajah pendidikan kita masih dibayang-bayangi oleh kondisi sekolah yang miris hingga kesejahteraan guru yang tak kunjung membaik. Berdasarkan survei kesejahteraan guru di Indonesia pada Mei 2024 oleh Lembaga Riset Institute for Demographic and Affluent Studies atau IDES, sebanyak 74,3% guru honorer atau kontrak berpenghasilan kurang dari Rp500.000 hingga Rp2 juta. Survei kesejahteraan guru ini melibatkan 403 responden guru di 25 provinsi. Survei juga mengungkap penghasilan guru secara umum, baik itu guru dengan status PNS, P3K, maupun kontrak. Hasil survei menunjukkan sebanyak 42,4% guru gajinya masih di bawah Rp2 juta per bulan. Hanya berjarak 60-an kilometer dari jantung ibu kota, sebuah daerah bernama Desa Rabak, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, bertahan di tengah keterbatasan. Gambaran kesenjangan pendidikan nyata terasa di desa ini. Untuk menuju ke sana, tim Dipo Investigasi melewati jalanan berbatu yang membelah perbukitan Gunung Suling. Mobil liputan kami beberapa kali gagal menanjak kala melewati jalanan yang terjal dan rusak. Saudara, tidak mudah untuk
tiba di lokasi saya berada, tepatnya di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Beberapa kali tadi mobil kami ketika melintasi jalan-jalan rusak, ini harus berhenti terlebih dahulu karena tidak bisa melintas. Dan kurang lebih 1 tahun yang lalu, saya juga sempat mendatangi kampung ini, desa ini, untuk melihat seperti apa nasib guru-guru kita yang tentu menjadi garda terdepan untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa. Saya akan kembali memotret seperti apa kesejahteraan guru-guru kita. Saya akan bertemu secara langsung dengan salah satu guru di sini, dengan Pak Soleh yang mengajar di SD Kadusewu, kelas jarak jauh. Assalamualaikum Pak Soleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik. 1 tahun yang lalu saya sempat kesini juga Pak, dan bertemu dengan Pak Soleh. Saat itu Pak Soleh masih mengajar. Pertanyaan saya, Bapak masih menjadi guru sampai dengan saat ini? Alhamdulillah masih. Masih menjadi guru ya Pak? Masih jadi guru. Kalau kita tarik ke belakang, sudah berapa lama Bapak menjadi guru Pak? Saya ngajar dari tahun 2010 Kak. 2010? Sampai saat ini. Sampai saat ini? Sampai saat ini, alhamdulillah. Statusnya Pak untuk saat ini? Statusnya untuk saat ini alhamdulillah saya sekarang udah diangkat menjadi P3K walaupun paruh waktu. Paruh waktu? Paruh waktu. Oke, artinya sebelumnya guru honorer? Guru honorer. Saya dari tahun 2010 sampai tahun 2024 lah. Saya boleh lihat mungkin Pak SK-nya Pak, suratnya Pak? Boleh banget. Saya izin lihat ya Pak ya. Ini surat resminya Pak ya? Ya. Saya lihatnya dari Pemerintah Kabupaten Bogor, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Saya izin lihat ya Pak ya? Iya. Oke, ini ada namanya ya Pak Saleh, Dinas Pendidikan. Oke, ini SK-nya Pak? Iya, SK-nya. Oke, ini ada nama Pak Saleh ya dan nomor induknya. Setelah diangkat Pak dari guru honorer menjadi guru P3K paruh waktu, ada perubahan Pak mungkin dari hal kesejahteraan? Kalau untuk kesejahteraan Kak, maksudnya kalau full kesejahteraan, ya kemungkinan enggak ya. Cuman ya alhamdulillah dari honor ke P3 walaupun per waktu sedikit demi sedikit, ya alhamdulillah ada inilah gitu, ada tambahan gitu, ada tambahan gitu. Kalau untuk sekarang gaji saya itu di paruh waktu 1.800.000. 1.800.000 rupiah 800 rupiah untuk 1 bulan. untuk 1 bulan. Sebelumnya Pak, pada saat guru honorer 1 juta, 1 bulan 1 juta. cukup Pak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Ya kalau dibilang cukup, ya mungkin tidak cukup, tapi sebisa mungkin saya dan istri saya dicukup-cukupin gimana caranya gitu kan. Selain menjadi guru Pak, ada mungkin hal-hal lain, usaha lain yang Bapak lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup? Selain saya mengajar, saya juga kebetulan ada kegiatan pelihara kambing Kak. Misalkan pulang sekolah nih, daripada nggak ada kegiatan apa-apa, untuk ke sorenya saya ngambil rumput gitu Pak, ngepan kambing. Oh, kandang kambingnya di area sini Pak? Iya, di sana. Di Kak. belakang? Di belakang. Boleh saya izin lihat Pak? Boleh. Oke. Boleh. Kita akan ke belakang ya Pak ya. Saya bersama dengan Pak Soleh saudara akan melihat peliharaan kambing ya Pak ya, yang dipelihara oleh Pak Soleh untuk setidaknya menambah pendapatan ya Pak ya. Iya. Untuk menutupi kekurangan dari gaji guru yang memang tadi disebut hanya Rp1.800.000 per bulan ya Pak. Oke. Untuk pelihara kambing ini udah lama Pak? Dari tahun 2010 Kak. Tapi untuk penghasilannya mungkin Pak lumayan Pak? Alhamdulillah sih Kak, buat istilahnya nambah-nambah lah gitu. Kalau seandainya kita lagi pepet nih misalkan gitu, ya bisa kita jual kambing 1 atau 2 ekor kayak gitu. Mungkin bahasa sederhananya seperti tabungan ya Pak ya? Iya. Ketika butuh bisa dijual. Nah kayak gitu Kak. Ini kambingnya Pak ya? Iya ini. Kalau untuk tanggungan Bapak sendiri, sekeluarga itu berapa orang Pak? Anak saya 4 Kak. Anak saya 4. Anak 4? Anak 4. Mohon maaf. 1.800.000 artinya untuk 6 orang ya Pak ya, di dalam satu keluarga. Kalau kita hitung matematisnya Pak, satu orang itu hanya memiliki biaya per bulannya 300.000. Dan tadi Bapak bilang tentu tidak cukup sebenarnya Pak ya? Ya kalau dihitung-hitung tidak ya tidak kan. Cuman ya gimana pun caranya saya sama istri supaya ini cukup, ya kita harus bisa gitu. Dari segi kesejahteraan Pak, bahwa tentu
bisa dikatakan masih jauh dari kata layak dan juga pantas seorang guru diberi gaji sebenarnya 1.800.000. Karena kalau kita hitung-hitung juga sebenarnya untuk garis kemiskinan ya, per orang ini minimalnya bahkan 600.000. Pertanyaan saya, apa yang membuat Pak Soleh dengan kesejahteraan yang sebenarnya juga tidak tercukupi tetap bertahan selama belasan tahun menjadi guru, Pak? Karena gini Kak, dulu saya pengen sekolah karena waktu saya kecil nggak ada sekolah. Makanya saya di situ punya niat kalau seandainya saya bisa, saya pengen belajar, saya pengen mengajar gitu, pengen mengajar ke anak-anak yang lain kayak gitu. Ya ada sih sedikit mah gitu, maksudnya kemana kita, karena kan seseorang mungkin punya harapan, pengen punya harapan yang lebih besar lagi, yang gede lagi gitu. Tapi saya merasa berat, takutnya gini sama, takutnya kalau seandainya saya berhenti di sekolah atau misalkan meninggalkan sekolah, takutnya anak-anak terbengkalai untuk belajar kayak gitu. Kalau seandainya anak-anak saya di sini nggak bisa nulis, nggak bisa baca, nggak bisa menghitung, gimana nasibnya ke depannya kayak gitu sih. Oke, dan Pak Soleh, informasi yang saya masih ingat Pak, Bapak juga menjadi salah satu orang yang mengusahakan di kampung Bapak ini, di desa Bapak ini berdiri sebuah sekolah SDN Kadusewu kelas jarak jauh. Kelas jarak jauh. Oke, Bapak saat ini mengajar? Saya sih lebihnya di PAI sih ya. Pendidikan Agama Islam. Oke. Kurang lebih 1 tahun yang lalu Pak, saya sudah juga mendatangi secara langsung SD Kadusewu kelas jarak jauh. Kondisinya saat ini apakah masih seperti dulu Pak? Karena waktu dulu banyak sekali tembok-tembok yang jebol, atapnya juga sebenarnya rawan untuk anak-anak. Untuk saat ini Kak, alhamdulillah udah ada yang memperbaiki lah gitu. Sudah ada yang memperbaiki? Alhamdulillah sekarang udah ada. Sekarang udah layak dipakai Kak, udah bagus lah gitu. Dari pemerintah atau mungkin dari pihak swasta mungkin Pak? Itu semacam komunitas ya? Komunitas? Kayak gitu. Boleh saya lihat SD Kadusewu Pak? Boleh, kondisi saat ini boleh, Pak? Bisa dilihat ini ruang guru, tapi juga ruang serbaguna. Serbaguna, karena kan di situ ada dapur juga gitu. Ada dapur juga? Kita ingin guru-guru kita terjamin kesejahteraannya. Masa depan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas pendidikan. Memperbaiki kondisi kehidupan guru harus menjadi prioritas kita. Saya bersama dengan Pak Soleh, saudara, sudah tiba ya di Sekolah Dasar Negeri Kadusewu Pak ya? Iya. 1 tahun yang lalu kondisinya banyak tembok yang jebol ya Pak ya? Iya. Atapnya juga jebol. Saat ini saya lihat kondisinya sudah cukup membaik. Alhamdulillah Kak, alhamdulillah. Karena ada salah satu tamu kesini pengen memperbaiki sekolah, ya alhamdulillah kata saya, kalau memperbaiki nggak apa-apa gitu. Dan ada 2 bangunan ya Pak ya? Satu bangunan ruang guru mungkin Pak? Ruang guru. Ruang guru ya? Ruang guru. Dua-duanya diperbaiki? Yang ya diperbaiki, alhamdulillah, perbaiki. Dan ini pelangnya masih sama seperti 1 tahun yang lalu saya kesini, saudara. Boleh saya lihat ya Pak ya? Kondisi kelasnya Pak? Iya Kak. Oke. Ini atap-atapnya yang mulai diperbaiki, artinya dari atap ya Pak ya? Dari atap, kemudian ini juga diganti, tiang nih diganti. Oh, tiang juga diganti? Diganti. Sebelumnya nggak kayak gini sebelumnya. Fondasinya diganti ya. Ini kalau misalnya dilihat pintunya juga jauh berbeda ya Pak ya? Alhamdulillah. Jendelanya juga jauh berbeda. Saya izin masuk Pak. Oke, dan ini, wah, ruang kelasnya ya Pak ya? Oke. Kalau tidak salah dulu di sini ada pintu ya Pak? Ada pintu yang mau roboh itu. Betul, di sini ada pintu yang mau roboh karena di bagian kusennya ya? Iya. Ada celah yang bahkan sudah bergetar ya Pak ya? Artinya kalau
tersenggol oleh murid sangat rentan untuk Makanya saya kemarin pas di rehab ini, maksudnya ngomong ke yang kerjanya itu, kalau bisa jangan dikasih pintu aja lah, dikasih pintu di gini seperti ini. dan ini sudah tidak ada pintunya. Termasuk juga kalau tidak salah di sini ya Pak ya. Di sini juga bolong ya Pak ya. Ada bolong dan sangat berpotensi juga runtuh sebenarnya Pak ya ketika ada angin kencang atau mungkin ketika ada getaran dan sangat membahayakan para murid. Tapi sekarang sudah alhamdulillah sudah aman ya Pak. Udah aman, udah nyaman lah gitu. Sudah nyaman. Jadi, Untuk saat ini memang kegiatan belajar mengajar sudah selesai ya Pak ya? sudah selesai, tinggal tunggu bagi rapot. Oh, tunggu dulu rapat. Untuk lapangannya masih sama Pak. Sama Kak, alhamdulillah. Kondisinya kalau hujan. Kalau hujan ini nih Kak, yang paling saya ini, kalau lagi hujan apalagi banyak di sini kan yang main bola bukan hanya orang Cijantur, ada orang Cilangkap, Ya. ada orang Cisarua, orang Kusumpung di sini main bolanya. Kalau lagi hujan, masya Allah ini nih, tuh kotor-kotor seperti ini tembok. 1 tahun yang lalu juga ketika saya tiba di sini, saya sempat berbincang juga dengan beberapa anak yang mengharapkan ada MBG Pak. Iya. Karena saat itu belum ada MBG yang masuk. Untuk saat ini sudahkah ada MBG Pak? Alhamdulillah udah. Sudah. Udah 3 bulan Kak. Oh, sudah 3 bulan. 3 bulan. Respon dari anak-anak dan juga dari guru mungkin? Alhamdulillah sih Kak, seumpamanya nih ada anak yang malas sekolah, tapi karena ada MBG, alhamdulillah jadi agak semangat di sekolahnya. Kak. Yang membagikan guru-guru artinya? Yang membagikan guru, biasanya saya seperti ini Kak, saya bagi dulu masuk kelas 1 aja dulu, kelas 1 dulu gitu, setelah kelas 2, kelas 3, kelas 4 gitu. Jadi nggak berbarengan, nggak gitu. Untuk yang direnovasi Pak, apakah hanya bangunan kelas atau ruang guru juga mungkin? Ruang guru alhamdulillah direnovasi juga. Oke, ini apa ya ruang gurunya Pak ya? Iya. Bisa dibilang bangunannya jauh lebih kecil Pak, kalau dibandingin sama kelas-kelas tadi ya Pak ya? Saya izin masuk ya Pak? Ya oke. Oke. Bisa dilihat ini ruang guru, tapi juga ruang serbaguna. Serbaguna. Karena kan di situ ada dapur juga gitu. Ada dapur juga? Maksudnya ya dipakai dapur juga. Oh, oke. Saya izin masuk ya Pak? Ya oke. Oke. Ini kondisi ruang guru ya yang sudah direnovasi ya Pak ini Pak ya. Untuk meja gurunya ada 1, 2 mungkin ya. Iya. Tapi di sini juga ada dapur. Ada rice cooker di sini, tapi sebelahnya printer. Oke. Tadi juga Pak Soleh menyebut bahwa MBG sudah masuk di sini. Ini salah satu susunya Pak yang dibagikan ke anak-anak. Oh, oke. Bisa dilihat ya susu sekolah, susu gratis program MBG. Ini lebih atau seperti apa Pak? Ini bukan lebih Kak, maksudnya tadi katanya nitip anak-anaknya pas makan main bola pulang gitu. Tapi kue sambil bisa diambil gitu. Oh, lupa di bawah ya Pak ya? Lupa dibawa. Tadi kita sudah banyak berbincang Pak, mulai dari kesejahteraan Bapak, termasuk juga gaji Bapak. Ada keinginan Bapak mungkin untuk gaji guru setidaknya minimal setara dengan UMR? Kalau harapan sih seperti itu Kak. Ada, tetap ada gitu, tetap ada. Semua orang pasti punya harapan gitu. Harapan saya nggak jauh berbeda. Harapan saya juga sama seperti itu gitu. Cuman saya hanya sekedar mudah-mudahan lah, mudah-mudahan aja. Mamzanatul Khairi MPD. Dan persidangan nyatakan setelah ada MBG 2026 terjadi pemutusan hubungan kerja secara massal terhadap guru P3K yang dianggap sudah sejahtera dipecat juga, dan juga guru honorer. Guru honorer yang sudah terangkat menjadi P3K paruh waktu juga gajinya di bawah guru honorer. Di Tuban ada 39 guru P3K diputus kontraknya. Dan di berbagai tempat, Cianjur, Jawa Barat, Lombok Timur, banyak sekali. Saudara, Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G memotret keterkaitan antara implementasi program makan bergizi gratis dengan kesejahteraan dari para guru yang ada di tanah air. Bahkan P2G juga memotret bahwa ada sejumlah dampak sistemik
yang harus ditanggung oleh guru-guru kita akibat implementasi program MBG. Lalu seperti apa detailnya saya akan tanyakan secara langsung kepada Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru dengan Bapak Satriwan Salim. Pak Satriwan, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Mas Depo. Bahwa yang menarik Pak Satriwan, apa yang kemudian dikaji oleh P2G bahkan menyebutkan bahwa semua guru dengan latar belakang status yang beragam terdampak dari implementasi program makan bergizi gratis. Apa penjelasan terkait hal ini, Pak? Iya, memang persoalan kesejahteraan guru adalah isu yang sudah lama ya, memang sejak sebelum MBG. Tetapi persoalannya dengan anggaran pendidikan sekarang yang paling besar dalam sejarah, yaitu 769 triliun, ya kan? Tetapi di sisi lain, guru-guru kenapa tidak bisa kunjung sejahtera? Khususnya guru-guru P3K, termasuk P3K paruh waktu dan guru-guru honorer, yang total jumlahnya lebih dari 1 juta orang. Ternyata setelah kita telisik, anggaran pendidikan yang besar itu dipakai untuk program MBG. Siapa yang terdampak guru apa? Misal guru P3K paruh waktu. Ya daerah-daerah, Pemda-Pemda, ada 78 Pemda kurang lebih yang kepala daerahnya sudah mendeklar mereka tidak mampu memberikan gaji lagi untuk guru-guru P3K. Bahwa sebelumnya juga P2G telah melibatkan 239 guru untuk kemudian melakukan survei. Saya akan bacakan beberapa hasilnya. Di sana digambarkan bahwa MBG membuat beban kerja guru mereka meningkat, kemudian juga MBG mengurangi pendapatan guru hingga ketidakpastian karir guru. Dalam kajian kami misalnya, kalau kita lihat guru-guru itu terdampak. Tupoksi guru, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Guru dan Dosen, apa tupoksi guru? Mengajar, mendidik, mendampingi murid, melatih murid, ya kan, dan penugasan-penugasan lain. Di sisi lain, ternyata guru harus juga ikut terlibat di dalam proses distribusi omprengan MBG. Efeknya apa? Beban kerjanya bertambah. Apalagi waktu mengajarnya tentu berkurang. Apalagi kalau ada peristiwa-peristiwa keracunan. Nah, hal-hal teknis tata kelola seperti inilah justru yang berdampak terhadap guru-guru itu sendiri. Dan ini di luar daripada 8 standar nasional pendidikan. Nggak ada di 8 standar nasional pendidikan, guru harus mendampingi anak makan, membagikan makan, menjaga keamanan, kenyamanan, gizi waktu anak makan gitu. Nggak ada itu. Oke, pertanyaan lanjutannya adalah seberapa banyak guru-guru kita yang kemudian terdampak program MBG? Kalau kita berbicara guru P3K spesifik, itu angkanya lebih kurang 800.000. 800.000? Iya, guru P3K ya. Kalau berbicara gaji, kalau berbicara pendapatan yang terdampak. Ini guru-guru P3K paruh waktu. Jumlahnya 100.000 lebih. 103 ya kan? 103.000 gitu ya. Nah, kalau kita lihat, mereka nggak pasti karirnya. Ya kan? Terus ada yang terlambat juga gajinya. Kenapa? Ya tadi, lagi-lagi daerah, Pemda, banyak yang tidak mampu lagi. Gitu. Ini sebaran gajinya? Ini kira-kira rata-rata. Rata-rata ya? Ada yang 100.000, di Dompu 139.000. 139.000 per bulan. Dan ini saya lihat 50.000. Kabupaten Sumedang. Nah, ini kan sangat merendahkan martabat guru. Bahwa yang menarik juga, kita tahu Undang-Undang Dasar kita mengamanatkan bahwa 20% APBN itu seharusnya dialokasikan untuk pendidikan. Tetapi faktanya tidak semuanya. Nah, di dalam Undang-Undang APBN 2026 tersebut, pasal 22 itu dikatakan bahwa anggaran MBG itu bagian dari anggaran operasional pendidikan. Nah, sekarang dengan anggaran yang besar, 20% ternyata tidak dinikmati oleh guru, tidak dinikmati oleh unsur yang paling pokok di dalam sistem pendidikan nasional itu sendiri, yaitu pendidik. Kalau guru menikmati anggaran pendidikan yang sangat jumbo itu, tentulah tidak akan ada lagi guru honorer. Jadi mestinya kalau ingin mensejahterakan guru honorer tadi, termasuk P3K paruh waktu, itu harus ada standar minimum. Kalau gurunya sudah sejahtera, fasilitas pendidikannya sudah lengkap, boleh MBG jor-joran. Kami dari P2G silahkan MBG tetapi selektif, ya kan, tidak pukul rata. Makan bergizi itu bagian dari pendidikan. Gizi itu fondasi belajar. Inilah yang menjadi salah satu dasar kuat sehingga pemerintah dan DPR memasukkan makan bergizi gratis menjadi salah satu komponen dalam anggaran pendidikan tahun 2026.
Saudara, di tengah sorotan penggunaan anggaran pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen terus meramu dan juga meracik strategi untuk betul-betul mensejahterakan guru kita, termasuk juga terkait dengan status guru honorer. Lalu pertanyaannya, masihkah ada asa untuk pahlawan tanpa tanda jasa? Saya akan tanyakan secara eksklusif kepada Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Atif Latiful Hayat. Pak Atif, terima kasih untuk waktunya, Pak. Terima kasih. Saya ingin mulai dengan pertanyaan sederhana, Pak Atif, bahwa kita tahu saat ini ada sejumlah pihak yang kemudian menyoroti penggunaan anggaran pendidikan. Bahkan ada yang menyebut bahwa anggaran pendidikan kita belum berfokus, Pak, untuk mensejahterakan guru-guru kita. Tanggapan Anda, Pak Wamen? Ya, memang harus diakui belum optimal ya terkait dengan kesejahteraan guru tersebut. Nah, ini kalau alasan yang langsungnya kan kita masih memiliki keterbatasan fiskal dalam hal ini. Anggaran, Pak. Anggaran. Akan tetapi usaha secara sistematis terus dilakukan. Nah, terutama kan ini yang terkait dengan guru non ASN, ya, atau yang istilah publiknya kan guru honorer. Jadi pagu alokasi Kementerian Dasar dan Menengah untuk 2026 itu 56,68 triliun, ya. Nah, disediakan anggaran sebesar 14,13 triliun untuk kesejahteraan bagi 789.000 guru non-ASN. Nah, selain itu juga ada tunjangan bagi 1,77 juta guru ASN daerah. Nah, ini dialokasikan lewat dana alokasi khusus non-fisik sebesar 74,7 triliun. Pertanyaan saya adalah, ada satu keinginan dari perhimpunan guru kita agar gaji guru ini setidaknya disamakan, Pak, dengan UMR seperti karyawan-karyawan lainnya. Apakah hal ini memungkinkan, Pak? Tolonglah nasib-nasib honorer ini diprioritaskan, jangan dipandang sebelah mata. Pendidikan adalah kunci masa depan bangsa, namun selama bertahun-tahun, kesejahteraan guru hingga fasilitas sekolah cenderung terbengkalai. Di Kecamatan Cimarga, Lebak, Banten, Ali Ruyani menjalani pengabdian yang tak mudah. Setiap hari guru honorer berusia 51 tahun ini harus menempuh perjalanan lebih dari 1 jam menuju SDN 1 Jayasari. Selama 14 tahun mengabdi, baru 3 tahun terakhir Ali menerima honor sebesar Rp750.000 per bulan. Sebelumnya ia hanya digaji Rp250.000 per bulan. Jumlah itu jelas jauh dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan 4 orang anaknya. Pendapatan yang di sekolah tentunya tidak akan mencukupi untuk biaya hidup, ya. Kemudian mungkin saya di luar dari sekolah juga punya kegiatan yang lain untuk mencukupi kebutuhan hidup. Selain yang ngojek, mungkin menjual rumput, ngarit gitu ya. Potret serupa juga terjadi di Banyumas, Jawa Tengah. Nurhuda Aprianto, guru honorer berusia 23 tahun, mengemban tugas sebagai guru seni di SDN 1 Bojong. Di tengah tanggung jawab mengajar, ia juga masih melanjutkan kuliah. Honor yang diterima hanya Rp600.000 per bulan dan harus dibagi untuk biaya kuliah, sekaligus membantu perekonomian orang tuanya. Seusai mengajar, Nurhuda menjual nasi goreng di depan rumahnya hingga malam hari. Ketika kebutuhan mendesak yang membutuhkan uang lumayan banyak, sehingga saya harus memutar otak bagaimana caranya tetap bisa bertahan. Tak hanya soal kesejahteraan guru, wajah pendidikan kita juga masih dihadapkan pada persoalan sekolah rusak. Di Kabupaten Bogor, SDN Babakan 01 Tenjo menjadi satu dari sekian banyak contoh. Satu ruang kelas rusak parah dan nyaris roboh. Meski tak lagi digunakan, bangunan itu masih berdiri di lingkungan sekolah dan berpotensi membahayakan siswa. Tak hanya itu, ruang baca murid di perpustakaan juga tak dapat digunakan.
Keterbatasan juga terlihat pada fasilitas toilet. Ratusan siswa hanya berbagi 2 toilet dengan kondisi yang memprihatinkan. Menyikapi berbagai persoalan di dunia pendidikan, pemerintah menyatakan komitmen untuk memperbaiki kualitas pendidikan nasional. Pada 11 Juni 2026, Presiden Prabowo Subianto menerima Mendikdasmen Abdul Muti di Istana Merdeka. Jadi ada 3 hal yang dibahas. Yang pertama itu revitalisasi satuan pendidikan. Pada tahun 2026 targetnya 71.744 sekolah. Nah, yang kedua, tunjangan guru dinaikkan, ya, guru non-ASN tunjangannya dinaikkan dari 1,5 juta menjadi 2 juta. Nah, tahun 2026 ini pemerintah juga melalui Kemendikdasmen ini juga memberikan beasiswa kepada 150.000 guru untuk melanjutkan studinya sebesar 3 juta rupiah per semester. Di tengah berbagai persoalan pendidikan, muncul pula polemik soal postur anggaran pendidikan nasional. Seorang guru honorer menggugat Undang-Undang APBN tahun 2026 ke Mahkamah Konstitusi. Ternyata di dalam angka 769 triliun ini terselip dana sebesar 268 triliun untuk program makan bergizi gratis atau MBG yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional, bukan Kementerian Pendidikan. Jika dana makanan ini dikeluarkan, maka anggaran pendidikan murni hanya 11,9% dari total 20%, jauh di bawah mandat konstitusi. Menanggapi gugatan tersebut dalam sidang acara mendengar keterangan ahli dan atau saksi pemohon, pemerintah menegaskan program makan bergizi gratis merupakan bagian dari investasi pendidikan. Peserta didik yang mengalami kerugian akibat gizi akan berdampak pada daya ingat menurun, kemampuan kognitif terganggu, dan fokus belajar jadi melemah. Dengan demikian, intervensi nutrisi melalui MBG ini secara rasional memiliki kaitan dengan mutu pembelajaran. Pendidikan bukan hanya tentang angka dalam postur anggaran, pendidikan adalah tentang keberpihakan untuk memajukan generasi penerus bangsa. Jika kesejahteraan guru, fasilitas sekolah, dan kualitas kebijakan belum berjalan seiringan, maka pekerjaan rumah besar pendidikan Indonesia masih jauh dari kata usai. Saya ingin tanyakan langsung kepada Pak Wamen yang tentu betul-betul berfokus untuk menangani hal ini, Pak. Karena kalau kita lihat secara total anggaran pendidikan kita di APBN 2026 itu menyentuh angka kurang lebih 769 triliun rupiah. Betul. Dan tadi yang disebutkan oleh Pak Wamen adalah untuk Kemendikdasmen ya, Pak ya. Itu kurang lebih ada angka 56 triliun rupiah. Mohon maaf saya izin tanyakan, apakah ini tidak terlampau kecil, Pak, jika kita melihat total anggaran keseluruhan? Ya, kalau kita hanya melihat di jumlah 56,6 ya, itu kecil. Akan tetapi itu program Kemendikdasmen itu kan juga ditopang ya oleh anggaran-anggaran yang lainnya yang programnya terkait dengan peningkatan mutu pendidikan, umpamanya untuk dana revitalisasi. Kan tahun 2026 ini sekitar 14 T ya. Nah, kemudian itu untuk alokasi khusus yang ke daerah itu juga kan dari pendidikan, begitu ya. Jadi sebetulnya kalau dikatakan terlalu kecil itu tidak, tapi mungkin yang lebih tepat soal proporsionalitasnya. Oke. Kenapa poin anggaran ini, Pak Wamen, menjadi poin yang saya tanyakan? Karena kita tahu juga bahwa ada sekelompok guru honorer kita yang kemudian melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang APBN tahun 2026, dan yang salah satu paling disoroti adalah, mohon maaf tapi saya izin tanyakan, anggaran yang kemudian digunakan untuk program makan bergizi gratis. Tanggapan Anda, Pak Wamen?
Menurut saya tentunya tidak tepat benar ya untuk mendikotomikan ya, kedua hal tersebut. Masing-masing kan memiliki bentuk yang berbeda untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jadi menurut saya posisinya tidak untuk meng-compare, membandingkan atau bahkan mendikotomikan gitu ya. Tapi yang harus kita lakukan adalah terus meningkatkan proporsi distribusi ya tuh ke anggaran pendidikan itu sebagaimana amanat konstitusi. Oke, karena mungkin yang jadi poin yang kemudian dibahas oleh guru honorer kita, mereka menilai bahwa penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG ini sebenarnya bisa mungkin dimaksimalkan untuk kesejahteraan guru. Bahkan mereka tidak ragu-ragu menyebut tidak menutup peluang bahwa undang-undang APBN kita di tahun 2026 khususnya untuk anggaran pendidikan ini disebut inkonstitusional. Tanggapan Anda, Pak? Pertama-tama terkait dengan guru, saya memiliki perasaan yang sama ya kan, saya juga guru. Jadi pemerintah sudah sangat memahami mengenai hal ini. Oleh karena sebagaimana yang saya sampaikan tadi, upaya yang dilakukan ini kan terutama untuk para guru non-ASN ya. Betul. Yang belum memenuhi kualifikasinya supaya mendapatkan hak-haknya. Maka kita kanalisasi itu, kita fasilitasi agar mereka memperoleh kualifikasi S1 D4 gitu ya. Dan itu kita sediakan beasiswanya. Sebelumnya juga saya sudah berbincang Pak Wamen dengan Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G. Cukup ironi ketika mendengar bahwa ternyata masih ada guru kita. Mungkin ini juga dari wilayah Pak Wamen tinggal di Jawa Barat. Ada guru yang bahkan masih digaji dengan nominal Rp50.000 per bulan. Pertanyaan saya adalah, ada satu keinginan dari perhimpunan guru kita agar gaji guru ini setidaknya disamakan Pak dengan UMR seperti karyawan-karyawan lainnya. Apakah hal ini memungkinkan Pak? Jawaban saya bukan memungkinkan, harus dilakukan. Harus dilakukan? Iya. Oke. Nah di Undang-Undang Sesdiknas itu kan yang menjadi patokannya adalah gaji pokok. Oke. Nah sementara gaji pokok itu bisa tertinggal jauh oleh perkembangan eksternal, inflasi dan lain sebagainya. Maka kami sedang merumuskan satu sistem penggajian bagi guru itu yang jadi sini patokannya tidak mutlak UMR, akan tetapi yang lebih menjamin ya kesejahteraannya itu. Gitu. Nah salah satunya yang menjadi patokan pertimbangan adalah UMR itu. Jadi jangan sampai di bawah itu memang sangat tidak, bukan saja tidak fair ya, akan tetapi berpengaruh banyak terhadap kualitas pembelajaran kita, kualitas pendidikan kita. Persis, guru itu komponen utama, betul, ya, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana konstitusi. Gitu. Itu sedang kita lakukan. Melihat pos anggaran pendidikan kita, Mas, apakah bisa dikatakan nasib guru kita saat ini masih dianaktirikan oleh negara? Bahkan Selyos juga menyoroti terkait dengan penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG yang disebut sebagai predatory budgeting. Apa maknanya saya akan tanyakan secara langsung kepada Mas Galau Muhammad, peneliti Selyos. Mas Galau, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Mas. Pertama saya ingin tanyakan bahwa begitu banyak saat ini masyarakat kita yang kemudian memprotes terkait dengan implementasi program MBG, Mas. Tanggapan Anda seperti apa melihat hal ini? Ya, tentunya hari ini menunjukkan di mana pemerintah tidak punya tata kelola anggaran yang baik dalam menentukan prioritas. Melihat kondisi fiskal kita hari ini, rasanya sudah sangat wajar yang namanya pemerintah harus melakukan disiplin fiskal. Jadi yang kita korbankan hari ini adalah dana pendidikan. Melihat bagaimana kondisi pendidikan kita hari ini, ada banyak sekali hal yang lebih prioritas gitu ya. Melihat tren anggaran, memang secara agregat jumlahnya naik, Mas. Jumlahnya naik? Betul. Angkanya naik di 2026 ini menjadi 769 triliun. Jadi secara agregat itu bisa dilihat trennya naik. Tapi kita harus membedah. Jadi dalam komponen fungsi pendidikan itu ada anggaran yang dialokasikan melalui
belanja pemerintah pusat dan ada yang melalui transfer ke daerah. Di tahun 2023 misalkan, itu hampir lebih besar alokasi yang melalui TKDD. Jadi sifatnya sangat desentralistik, di mana institusi pendidikan juga bisa terlibat langsung melihat adjustment dengan realitas yang ada di lapangan. Tapi di tahun 2025 ke 2026, seakan-akan terjadi resentralisasi, penarikan alokasi anggaran yang itu kemudian dipusatkan pada pemerintah pusat. Urgensinya adalah supaya pemerintah bisa lebih agile dalam menyesuaikan implementasi dari program MBG. Dan kita harus fair, ketika bicara 2025 dan 2026, kita harus pisahkan MBG dengan belanja operasional pendidikan yang lain. Karena disampaikan bahwa selalu naik, tapi ketika kita take out anggaran daripada MBG, yang selama ini menyerap anggaran pendidikan, itu sebenarnya turun secara akumulatif. Bahwa kalau kita lihat anggaran APBN 2026 yang dialokasikan kepada BGN jauh-jauh lebih besar ketimbang bahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, termasuk juga Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Tanggapan Selios? Ini kan hampir seperempat dari alokasi dana pendidikan secara keseluruhan ya. Ini kita hanya bilang anggaran pendidikan, tapi MBG itu bukan hanya dari sini, tapi juga dari anggaran kesehatan, anggaran kedinasan yang lain ya. Jadi saya rasa ini sudah sangat predatory bagaimana kemudian kita hari ini sangat terkomando untuk memaksakan semua progres kemajuan pendidikan hanya dari MBG. Dan sebenarnya ketika kita berbicara soal anggaran, apakah Selios ingin mengatakan bahwa sebenarnya untuk kemudian meningkatkan kualitas pendidikan kita, alokasi anggaran yang kemudian digunakan untuk MBG sebenarnya bisa digunakan untuk guru-guru kita? Betul, ada banyak pos anggaran yang kita bisa alokasikan dari anggaran MBG, terutama dalam memberi bantalan subsidi pada mereka yang hari ini memiliki pendapatan yang relatif stagnan. Karena upah kita melihat sendiri stagnasi upah itu terjadi. Kalaupun tidak ada MBG, saya yakin pos-pos anggaran ini akan lebih berdampak langsung. Dan kami sudah melakukan survei di akhir 2025 bahwa sekarang bukan MBG yang diinginkan masyarakat. Dan survei yang kami lakukan menunjukkan bantuan tunai cash transfer itu menjadi satu pilihan. Melihat pos anggaran pendidikan kita, Mas, apakah bisa dikatakan nasib guru kita saat ini masih dianaktirikan oleh negara? Ya, jelas sekali. Hari ini ketika bicara soal MBG gitu ya, ada masalah ekonomi yang tidak terjawab oleh pemerintah hari ini. Bayangkan dengan operasional MBG yang operasional cost sekitar 1,2 triliun per hari, kita hanya cukup 12 hari untuk membiayai gaji mereka sebanyak 1,7 juta untuk seluruh guru honorer di Indonesia selama 1 tahun.